Teman-teman, untuk penggemar bahan-bahan breedingan, nantinya buntingan F1 Dorper dan merupakan hasil peternakan sendiri, ini khusus untuk jenengan semuanya, review harga-harganya dan seperti apa pakannya, juga nanti perawatannya, kambingnya bisa berkembang. Kambingnya besar-besar juga ya. Ini kita Surur Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Teman-teman, kita di Hilwaya tentunya dengan owner dari para Hilwaya Farm, Mas Nanang Muhibudin. Ini sudah bersama dengan Mas Nanang dan juga di channel Hilwaya Farm Official. Assalamualaikum Mas Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Mas Nanang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat baik, sekali. Sehat sekali. Ini untuk pakannya masih setia di fermentasi kayaknya Mas? Iya, kita masih pakai fermentasi rumput gajah. Dan juga untuk pakannya di sini ngaduk sendiri Mas ya. Sementara sampai saat ini alhamdulillah aman ya untuk pakan fermentasi di breedingnya. Alhamdulillah aman Mas. Aman. Kami sudah punya referensi beberapa teman itu pakaian fermentasi digunakan selama bertahun-tahun. Alhamdulillah aman. Asal ya jadi fermentasinya jadi gitu. Sebenarnya kunci dari jadi tidaknya fermentasi itu apa Mas? Sebelum kita menginjak ke harga-harga yang ada di sini tentunya. Kuncinya di kadar air Mas. Kalau rumput ya, kalau kadar airnya terlalu tinggi nanti sulit untuk jadi gitu. Sama proses penutupannya, pemeramannya harus betul-betul tidak ada udara yang keluar masuk. Dan juga fermentornya bikin sendiri juga Mas di sini? Enggak, sekarang sudah beli. Udah beli. Kita sudah pakai fermentor, enggak telaten Mas. Terlalu rumit ya, ribet untuk pembuatan sendiri. Ini juga untuk rahasia di ambingnya ini, domba-domba kok ambingnya bisa gede-gede, ini apa Mas Nanang ini? Apa ya Mas ya? Ya mungkin nutrisi yang cukup gitu aja. Nutrisinya cukup gitu. Dan ini semuanya hasil ternakan sendiri Mas ya. Kemarin di Hilwaya Farm ini Mas Nanang memulainya dari sedikit, lama-lama dikembangkan gitu sampai akhirnya saat ini membludak ini. Ini banyak yang kosong stoknya. Malah banyak yang kosong ini. Tapi ada yang dikeluarkan gitu. Ada. Ini contoh-contoh yang dikeluarkan yang mana Mas ini? Ini buntingan-buntingan ini Mas. Buntingan-buntingan dengan Dorper full blood. Dengan Dorper full blood. Jangan kita cuma Dorper full blood ya. Yang itu yang di ini yang di tengah ini untuk pejantannya. Bukan, jantannya di sana. Oh, di sana. Ini betina yang bunting-bunting. Oh, ini betina-betina yang bunting-bunting. Sudah kemarin baru di USG. Ada yang bunting 4 bulan, ada yang bunting 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1. Yang 1 bulan enggak sih kayaknya. 1 bulan ke atas semua. 1 bulan ke atas semua ya, alhamdulillah ya. Yang masih 1 bulan tidak diikutkan sini tapi di kanan sebelah. Oh, di sana sebelah. Nah, ini enggak mana-mana Mas, enggak dikembangbiakan sendiri gitu kok dijual ini. Yang buntingan-buntingan di sini. Ya, nanti kita ada dorongan yang siap masuk untuk dikoloni lagi Mas. Oh, ada stoknya sekitar 80 ekor masih aman. Masih aman ya, aman stoknya. Untuk jenis-jenisnya apa saja Mas ini yang betina-betinanya? Domba cross texel tahu nih apa nih jenisnya Mas. Campur-campur ada yang garutan juga. Ini F1, ada F1 Dorper. Tapi rata-rata jumbo Mas, gede-gede nggih di sini. Ini kurang lebih 40 ada ya? Ada, insya Allah ada. Insya Allah ada 40 kilo ada. Ini tadi pejantannya yang di mana Mas ini? Nah, ini nongol ini. Ini. Nah, ini untuk pejantannya, full blood Dorper. Umur berapa ini untuk pejantannya Mas Nanang? 2 tahunan ini Mas. 2 tahunan ini. Ini ada tanduknya kecil Mas, tapi tidak berkembang. Tapi untuk anak-anak-anaknya kan nggak selalu ada tanduknya. Nggak selalu, tapi ya 50% ada tanduknya juga. Tapi ya nggak selalu. Cuma ada yang tanduknya juga nggak berkembang seperti bapaknya itu Mas. Jadi kalau ada yang bilang Dorper kok ada tanduknya, ya memang sebagian Dorper itu juga bertanduk, tapi tidak berkembang gitu. Hanya kecil gitu. Iya, cuma ada tanduknya memang. Ada tanduknya. Untuk harganya gimana Mas? Jogrok atau kiloan ini yang bunting-bunting ini? Yang saya kiloan, anaknya juga kiloan. Kita menjualnya sistem kiloan supaya
lebih enak. Jadi terkadang kalau online, sekarang kan musimnya online Mas. Kalau menjualnya pakai kiloan itu pasti 30 kilo itu ya besarnya misalkan di rumah ada 30 kilo ya kira-kira segini. Kalau 40 kilo ya segini ya sama naksirnya. Kalau hanya pakai video jogrokan itu nanti kadang salah penafsiran atau perkiraan. Jadi kira besar ternyata pas datangnya tidak sesuai perkiraan gitu. Tapi kalau yang untuk ditimbang kan jelas ditimbang Mas, ya? Jelas kalau timbangan. Ngapunten, kalau untuk harganya dimulai harga berapa ini atau pasnya? Yang buntingan biasanya mulai dari 120 per kilonya. Mulai dari 120 per kilo. Itu yang membedakan apa Mas, yang 120 terus yang lebih itu? Jenis-jenis indukannya atau ada yang di bawah itu ada Mas yang 115 ada. 115 tapi ada. cuma ada beberapa mungkin. Itu komposit. Oh, komposit. Ini kayak gini komposit ini ya. Bukan Mas, itu F1 ini malah. Oh, ini F1 malah nih ya. Ini ada AirTag-nya ini. Oh, ya ada AirTag-nya F1. Atau yang komposit mana ya? Cuma ini Mas. Ini contohnya komposit teman-teman. Nih. Oh, ini komposit ya? Biasa satu kayaknya. Ini 115 per kilogramnya ya. Ini paling bobotnya 35-an. 35-an Turuan positif bunting ya. Belum laktasi. Tapi rata-rata di sini laktasi berapa yang dijual ini buntingannya, Mas? Doruan ada, laktasi 1 ada. Oh, doruan laktasi ada. Laktasi 1 maksimal ya. Iya. Soalnya nanti kalau dikembangkan di tempat teman-teman yang masih lama, masih panjang. Masih panjang jangannya. Seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kalau yang untuk F1 dorpernya yang jantan gitu? Dorper ada, tinggal berapa ekor ya Mas ya? 3 atau 2 gitu. Yang lainnya habis kemarin diborong sama teman-teman. Peternak yang lain gitu. Ini yang nggak ikut ke borong itu masih lepas sapian. Coba kita lihatnya Mas ya. Siap, ini teman-teman kita menuju ke belakang. Dan juga di sini menggunakan kripit untuk pakan tambahan daripada anakan-anakan F1 dorpernya. Ini tinggal ini. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Umur berapa bulanan Mas lanang ini? Itu lepas sapi ini. Ada yang F2 1. Ada yang F2 1. Yang itu ini jual jogrok. Bukan. Jual daging. Ini kakinya kan cacat, Mas. Oh, itu kaki depannya cacat itu. Berarti yang F1 2 ini. Oh, yang F1 2 ini. Yang itu 4 bulan, yang ini 3 bulan barusan di sapi. Ini 4 bulan segini ini Mas ya? Iya. Keren ini. 4 bulan. Yang 4 bulan yang hitam ini. Ini. Polkadot itu. Polkadot ini ada yang polkadot kayak gini. Kalau yang daging tadi berapa ini per kilonya? Ini F2 sebenarnya Mas. Oke. Per kilonya 80. 80.000 per kilogram ya? Iya. Kalau yang untuk polkadotnya ini? Polkadotnya 105 saya jualnya. 105 Yang itu? Sama 105 105.000 rupiah nih per kilogram. Dua ini 125. Yang F2 125 per kilogram nih teman-teman yang sebelah. Ini lepas sapi ini 3 bulanan ini. 3 bulanan Mas gini ya. F2 keren ini teman-teman ya. Kalau yang di sini betina-betina ini berarti? Ini calon yang mau dikembangkan. Oh, berarti yang betina-betina nggak dijual dulu Mas di sini? Belum. Ini ada F1, F2, ada yang betina-betina di sini. 30, 35. Ini belum kita kawinkan mungkin. Sekitar 3 bulan lagi Mas. Nunggu bobot 40-an baru dikawinkan. Ini lepas sapihnya umur berapa sih Mas yang di sini ini? 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan langsung dipisah, dikasih pakannya sama juga dengan pengembangan breeding yang di sana. Kalau yang betina ini kebanyakan rumput hanya serat. Karena kan enggak dijual Mas. Ya enggak perlu, tapi ya alhamdulillah kok lumayan gemuk. Ini BCS-nya ya sekitar 4 ini. Kayak gini. Kalau yang jantan ini kita kasih konsentrat banyak ini Mas memang. Karena untuk dijual, jadi bobotnya memang lebih berat. Ini betina-betina ini sudah umur ada yang 8 bulan ini. Ada yang 8 bulan juga. Ada yang 8 bulan, ada yang lepas sapi dicampur.
Tapi untuk pengembangan nantinya ya belum Iya, dijual. belum dijual. Kalau untuk yang siapan kawin gitu ada Mas F1-nya dorpernya. Siapan kami di sana ada. Di sana ada. Iya. Kita beranjak ke sana. Sekitar berapa ya? 50 ekor di sini, di Iya. sana sekitar 40 ekor mau dikawinkan dalam minggu ini. Mau dikawinkan. Kalau Iya. jantannya yang dijual ada? Yang ada tinggal itu, Mas. Oh, tinggal itu lagi. Stoknya habis, nggih. Oh, nah ini teman-teman. Sebenarnya kalau untuk F1 dorper dan juga F2 kalau betina-betina itu untuk masa kawinnya atau umur siap kawin itu sama dengan yang kayak Texel Sama, kayak gitu, sama, Mas, Mas. ya? Sama, nggih. Jenengan Tapi- biasanya dikawinkan di umur berapa ini untuk dombanya? Di 11 bulan 11 bulan atau 12 bulan? nya sudah 40 kilo. 40 kilo? Nah, lah ini mau dikawinkan ini, Mas. Nah, ini untuk persiapan kawinnya teman-teman kita lihat. Seenak. Hmm. Ini yang Persiapan siap di kawin koloni ini. Mas ya? Ini siap kawin ini. Oh, yang di sini nih? Ini siap kawin ini. Oh, ini betina-betina siap Ya, kawin gitu? ah. Ini ada yang bobot 50, ada yang lebih. Jadi di sini yang Paling- rata-rata yang dikawinkan baik itu yang darah-darah kayak gitu minimal Ini turuan. 40 kg. Nggih, nggih. Minimal 40 kg. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi mungkin nanti kualitasnya sangatlah bagus ya karena memang calon indukannya saja nunggu 40 kg baru dikawinkan. Oh, ini digiring-giring untuk persiapan kawin Mas ya? Iya. Jadi kebanyakan hasil untuk breeding sendiri yang di sini. Nah, ini teman-temannya. Untuk persiapan kawinnya. Nah, ini yang dua ini? Itu kan pernah di apa namanya dicampur pejantan beberapa hari, Mas. Terus kemarin di USG semua, ternyata ada yang hamil 4 ekor. Ternyata ambil pada Iya. ini. Tapi sebelum waktunya ini ya sebenarnya. Ya menurut saya sudah ini kok. Ini F1 F1 Mas ya? F1 dan F2 ini. Ada mungkin F1 F2. dan F2. Ini F2 ini. F2 buntingan ya. Nggih. Ini F2 buntingan. Nggih, nggih. Nah. Ini teman-teman. Untuk mempertahankan ternaknya di sini menggunakan apa namanya? Gimana? Pakan fermentasi ya. Iya, Jadi fermentasi. tetap Ya gini ya Mas untuk- makanya. nggih. Tetap bisa tahan lama juga nggih. Nggih. Ya hanya gini nih. Nggih, nggih ini. Ini nanti ditaburin konsentrat di atasnya gitu. Iya, betul, nggih. Iya, semuanya seperti itu, teman-teman. Nah, ini berarti sebelum ini Mas ya, setelah lepas sape ditempatkan di kandang sana tadi, Iya, terus dipersiapkan. Dipersiapkan kalau sudah waktunya kawin, ya dikawinkan. Oke. Persiapannya itu apa saja sih Mas? Gimana untuk supaya siap Biasanya kawin? kita flashing dulu Ah, 1 bulan. Jadi kita kasih konsentrat tambahan sama premiknya kita perbanyak, baru nanti dikawinkan. Terus di minumnya saya kasih vitamin E. Oh, dikasih vitamin E Nggih, juga. ini ya? nanti baru dikawinkan Baru selama 1 bulan. selama 1 bulan. Untuk tingkat keberhasilan Mas yang jenengan alami selama ini, misalkan darah-darah setelah di flashing kayak gitu, mencapai berapa persen setelah di koloni ini? Kemarin pas USG. Tergantung berapa lamanya di koloni. Kalau kita lama di koloni, insya Allah 100%. Insya Allah 100% bisa Iya, 100% ya Mas ya? Kalau misalkan di koloni 2 bulan hanya 30 ekor itu insya Allah 100%. Atau kalau ada yang trouble gitu baru enggak 100%. Jadi mencapai 100% Mas ya untuk tingkat kehamilan ketika satu bejantan full blood dorper itu di koloni dengan 30 ekor betina. Bagusnya sebenarnya 2/20 Mas. Per 20 ya? Oke, 20 ekor itu nanti 2 bulan itu insya Allah hamil semua. Insya Allah hamil semua. Jadi kalau terlalu ada batasannya, ada batas kemampuannya. Heeh. Kemarin saya baca artikel itu 20 ekor. Nggih. Kali 1 kali koloni. Satu koloni ya. Contohnya 20 ekor 2 bulan. Itu Hmm. nanti tanpa istirahat insya Allah perjalanannya kuat. Insya Allah perjalanan Kalau kita paksakan misalkan 30 untuk 2 bulan itu nanti harus istirahat dulu. Misalkan sekitar 10 hari. Terus kita masukkan koloni berikutnya. Kalau boleh tahu Mas, untuk pejantan-pejantannya di sini itu ada semacam jamu-jamu khusus gitu atau gimana? Bisa tingkat keberhasilan kebuntingannya kok tinggi banget ya? Biasanya kami berikan
konsentrat lebih banyak. Jadi jantannya itu sudah jinak, Mas. Nggih. Saat makan ini biasanya dia milih di pojok sana. Nanti kita kasih konsentrat lebih banyak untuk dia. Kita sama dikasih toge. Oh, toge capar itu ya. Kayak kalau orang-orang dulu, orang Jawa biasanya orang gunung tempat saya itu kalau pengantin baru ya disuruh makan cambah yang banyak gitu, toge yang banyak. Capar tapi harus kontinu. Meskipun ya berapa on, misalkan 5 on atau berapa itu per hari. Perharinya. Ya. Itu sampai ketika selama dia koloni atau bertahan berapa hari untuk dikasih togenya tadi? Biasanya semampu saya, Mas. Kayak tiap hari itu. Selama 2 minggu atau 1 bulan itu saya kasih terus. Cuma konsistensinya yang masih kadang ya sehari keluar. Harusnya tiap hari. Harusnya tiap hari. Meskipun hanya sekali dipakan kasih porsi makannya gitu. Iya, hanya pagi saja. Supaya produksi semennya itu banyak. Yang untuk membuahi daripada indukan-indukannya seperti ini. Nah, kita boleh lihat juga contoh-contoh yang anakan-anakan yang kecil-kecil gitu, Mas, ini yang masih beranak tentunya ada ya? Ada. Ini sebelah sana teman-teman ya. Ini kita menuju ke contoh-contoh anakannya. Oh, ini stok pakan, Mas ya? Konsentratnya siap. Nah, ini teman-teman yang di sini. Ini mohon apa dilihat ini, Mas. Oh, siap. Sudah hampir sama dengan ini. Oh, sudah hampir sama. Yang kecil-kecil. Oh, ini. Ada yang berapa hari. Oh, ini. Nah, ini teman-teman ya. Mohon maaf ini videonya F1 awasi, Mas. Ini yang merah ini. Kita sama mau mengembangkan itu. Pakai betina F1 awasi jantannya doang. Berarti ini turunnya tetap F1 Dorper. F1 Dorper tapi dengan keunggulan tersendiri, Mas. Keunggulannya apa sih kok dengan betina? Biasanya Dorper itu kan agak pendek. Awasi itu kan cenderung tinggi, Mas. Ya. Itu. Dan AGG-nya juga awasi itu bagus. Jadi tambah bagus lagi. Dorper juga bagus, tapi mungkin anaknya lebih bagus lagi. Oh, anaknya lebih bagus lagi, lebih tinggi, lebih panjang gitu harapannya ya, Mas ya. Dan ambingnya juga untuk produktivitas air susunya lebih tinggi ya untuk F1 awasi. Nah, ini baru satu ini. Ada beberapa indukan. Yang F1 awasinya? Ya. Oh, ini F1 awasinya. Putih ini juga F1 awasi. Oh, ini F1 awasinya betul-betul. Itu masih doro. Oh, iya, masih doro. Ambingnya kayak gini, seperti ini contoh-contohnya, Mas. Dan memang terbukti, Mas ya, untuk indukan yang F1 awasi itu lebih tinggi dan lebih panjang. Iya. Kemarin ada temen yang sini itu, alhamdulillah puas. Indukannya. F1 awasi. Kalau untuk harga sama juga. Biasanya kami jual kalau betina dikit, Mas. Enggak, maksudnya jantan antara 4,5 sampai 4. 4 juta sampai 4,5 ya. F1 tapi yang dari indukan awasi. Yang dari indukan awasi. Dan itu untuk kebanyakan kembar juga, Mas, di sini kalau F1 awasi. Ini kok belum dapat ya sementara ini. Rata-rata masih doroan. Rata-rata masih doroan ya. Oh, jadi seperti itu, dan ini untuk pola warnanya mengikuti pejantannya gitu ya. Iya. Semuanya ikut Dorper, enggak ada yang ikut awasi. Berarti sangat kuat sekali gennya yang di sini, pejantannya F1 Dorper. Ini mau laktasi 2 ya. Ini dulu anaknya pertama juga 1 Blackhead. Blackhead juga. Satu awasi juga. Ini jumbo ini, Mas. Dombas jumbo ini dari Indan Anton Tamara. Dari Komandan Anton Tamara ini. Ini bobotnya 80-an ini. Laktasi mau sudah laktasi 2 ini. Laktasi 2. Karena juga F1 tapi gede. Tulang-tulangannya gede. Anak berapa, Mas ini? 1. Anak 1. Yang dulu 1 lagi betina. Nggih, yang ini jantan. Sudah laku itu? Masih umur 4 hari anaknya, Mas. Oh, anaknya masih umur 4 hari. Di sini juga, Di? Ya. Itu. Yang ini. Oh iya. Ini. Ini 4 hari ya? Ya. Berarti tinggi itu berarti lebih tua yang itu, Mas, kayak ya? Iya, betul. Tapi gedean yang ini yang 4 hari. Anaknya awasi itu. Oh, itu anaknya awasi. Satu awasi. Dari indukan jumbo 80 kilo ini. Awasi menurut saya
plus itu. Nggih. Yang di sana itu. Nah, ini teman. Lebih tinggi, cenderung lebih tinggi. Meskipun nun sewu kalau untuk tingkat ketebalannya. Oh, F2 nggih. Saya bisa nakal, Mas. Kalau itu diomongan F2 kan dia pantas. Iya, pantas sebenarnya. Berarti ini Mas ya. Lebih kecil. Besar kecilnya indukan yang dikawinkan dengan pejantan Dorper full bud itu tetap berpengaruh ke anaknya. Besar juga, iya. Makanya bagi teman-teman yang mau beli mungkin F1 Dorper atau F2 Dorper itu kalau bisa itu dilihat indukannya juga. Siap. Ya kalau pemain PE lurinya jelas. Luri-lurinya jelas. Ini mohon maaf teman-teman, di videonya nanti HP saya ada lindu ini, agak goyang-goyang dikit. Ya, Mas Nanang, ini barangkali ada sedikit tambahan untuk peternak. Kita sudah mengikuti Hilwaya Farm itu dari awal, dari bagaimana kisahnya yang dulunya 6 ekor ya, terus berkembang, intinya diputar semuanya di ternak itu. Biar untuk menginspirasi, sumber inspirasi teman-teman yang lain juga Mas Nanang ini. Intinya ternak itu dinikmati aja. Setiap usaha itu pasti naik dan turun. Kadang kalau penjualannya agak seret ya ditahan saja kalau mau. Siap. Terus kejujuran yang paling utama. Iya. Karena nyawanya peternak atau penjual itu menurut saya kejujuran. Kalau F1 yang ngomong F1, kalau F2 yang ngomong F2. Meskipun nanti lebih bagus F1-nya ya tetap diomongkan F1, jangan diomongkan F2. Kadang memang F1 itu lebih bagus daripada F2 Mas ya. Terus gini, di kami itu ada grading Mas. Jadi setiap anakan itu tidak semua harganya sama meskipun F1. Ada yang harganya lebih murah, ada yang harganya normal, ada memang yang lebih tinggi gitu. F1 yang spek-spek seperti yang dari Indonesia Awasi memang harganya lebih tinggi dari F1 dari Excel karena kualitasnya memang itu. Ada lagi nanti F1 yang kami lihat itu pertambahan bobotnya kok kurang bagus, misalkan dalam 1 bulan itu tidak mencapai 4 kilo atau 5 kilo itu kita masukkan ke daging. Oh, jadi seperti yang tadi. Kiloannya lebih murah. Kalau itu kan jelas karena cacat. Kalau tidak cacat terus pertumbuhannya itu lambat. Itu kita masukkan ke daging. Harga kilonya murah ya. Sama dengan antara 70 sampai 80. Ini supaya ke depan juga tidak terjadi F1 dibilang F2, F cross dibilang F, atau bahkan nun sewu kadang yang di pasaran ada asal kepala hitam dibilang Dorper. Nah, itu sebenarnya yang paling mencolok di apanya Mas? Sekilas supaya orang awam cepet tahu gitu loh. Kalau dari fisik sulit Mas. Tapi dari pertumbuhan bobot itu. Tapi kalau ketika beli ya mesti atau mungkin ini Mas, kalau yang saya lihat sekilas kok di kepalanya, hidungnya ini ya. Tidak selalu Mas. Tidak selalu. Ini kan memang Dorper itu ciri khasnya ada lekukan di bawah matanya ini kan. Betul. Semakin tinggi F-nya biasanya dia juga semakin gampang kelihatan. F1 ini sudah muncul. Tapi itu dilihat Mas, ini kan F1 Awasi ada juga ya. Iya. Mungkin kalau seperti itu. Kalau Texel tidak ada. Ini Texel. Nah, Texel. Ini lah sini. Nah, kepalanya kalau agak gini loh, agak kayak ada hidungnya gitu loh. Di bawah matanya kayak moncong itu. Kayak bluber gitu tapi nggak terlalu kayak gitu. Efeknya kayaknya. Soalnya kalau saya lihat ngapunten yang kayak domba-domba pasaran yang biasa yang memang benar-benar bukan Dorper, ada yang beredar itu Dorper itu ininya agak lancip, nggak ada ger-gernya sama sekali Mas ya. Lebih kecil. Kalau Dorper. Iya, seperti itu. Ya barangkali ini bisa buat referensi aja. Kita khawatirnya kan kasihan baru mulai ternak nanti. Mulai ternak ternyata tidak cocok dengan yang dibeli. Seperti itu. Oke Mas Nanang, terima kasih banyak Mas atas kesempatannya. Ini sudah kuangen teman-teman sama Mas Nanang ini. Lama nggak sendiri dan saya sendiri juga sudah lama nggak kesini nih. Terima kasih. Berkah bermanfaat untuk Hilwaya Farm khususnya dan untuk peternakan Indonesia secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.